Datang kajiannya 1 seat 900.000 dan itu diumumkan, posternya banyak itu. Berarti di sini sebelum video ini mencuat, video Pak Riyad Bajri ini tentang udut mencuat, bos ya. Berarti Pak Riyad Bajri ini sudah diserang duluan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Des ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap berpuasa, tetap ngopi, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Kita tahu bos bahwa awal-awal Heri Plus ngereaksi Ustadz Riyad Bajri ini dia akan menampilkan video Ustadz Riyad Bajri yang mengomentari Dr. Zakir Naik ya. Oke. Kita lihat videonya tuh, video yang Heri Plus di awal-awal ya bos ya. Makin parah ketika lagi dia sebagai ulama, katanya sebagai apa namanya, ustadz, sebagai ustadz di manhaj salaf. Jadi ini jelas salah. Dan ditambah lagi semakin parah ketika saya melihat satu video dia yang mengomentari tentang Dr. Zakir Naik. Dulu kita dapat Zakir Naik nih ngaco-ngaco pendapatnya apa, jauh dari akidah Ahlus Sunnah, benar-benar Mu'tazilah filsafat dia. Wah, udah kesono-sono dah. Tapi kok Zakir Naik direkomendasikan dan dijadikan seolah-olah ulama dan datangi ikuti ilmunya. Loh. Nah, di video itu Ustadz Riyad Bajri mengatakan Dr. Zakir Naik ini begini begitu, bukan ulama lah, bukan ahli ilmu dan lain sebagainya. Lantas kalau Dr. Zakir Naik, jadi ini apa ya teman-teman? Tapi dia ustadz. Tetapi ketika dia merendahkan Dr. Zakir Naik, oh selesai buat saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Oke. Itu dia alibi Heri Pras memecat Pak Riyad Bajri karena Pak Riyad Bajri di samping udut, tapi alasan utamanya karena merendahkan Dr. Zakir Naik ya. Selesai katanya Heri Pras. Dan di video ini kenapa Heri Pras tiba-tiba melihat video itu dari channel El Gada ya, kenapa Heri Pras tiba-tiba menyangkut pautkan video ngudut Pak Riyad Bajri dengan video Pak Riyad Bajri yang membahas Dr. Zakir Naik. Berarti di situ ada yang merekomendasikan Heri Pras untuk menonton video itu dari channel El Gada. Oh iya. Kan? Gitu kan? Iya jelas. Coba tonton video itu tuh. Nah, ya kan? Berarti gitu. Nah, kami juga menonton video El Gada yang dunia terbalik itu sesuai dengan rekomendasi Ian Al-Fahri. Ya, kan kita disuruh nonton itu. Ternyata indikasinya kayaknya bener Ian Al-Fahri ini. Memang gara-gara video itu. Ini adalah penyebab digorengnya video Ustadz Riyad. Sebelumnya, sekitar 2 minggu yang lalu, Ustadz Riyad mengupload video di channel El Gada yang membahas tentang terbaliknya perkara. Beliau menyebutkan salah satu contoh terbaliknya perkara adalah adanya oknum dai yang mengaku salafi tapi jualan agama malah disanjung-sanjung dan dipuji-puji. Buktinya Heri Plus nonton video itu. Video pembahasan Dr. Zakir Naik itu ternyata ada di El Gada yang berthumbnail dunia terbalik sesuai dengan narasinya Ian Al-Fahri. Ya kan? Seperti apa videonya? Kita cek teman-teman ya. Alhamdulillah taufik untuk paham itu memang. Itu datanglah ke orang tua juga nih satunya yang kita hormati, kita agungkan, mau ngobrolin itu. Ini Zakir Naik kok begini ya, bilang ini. Dia kan bukan Ahlus Sunnah kalau begini gitu. Zakir Naik ini mengatakan kufriyat, hal-hal yang kufur. Oke? Kalau seseorang beriman kepada Allah dan berbuat baik sepanjang hidupnya, tapi nggak beriman kepada Rasul, mati dia. Mungkin nggak dia masuk surga? Zakir Naik bilang mungkin. Dalilnya apa? Kalau seseorang lompat dari ujungnya Burj Al Khalifah, begitu no dalilnya. Dia nyampe bawah lompat, pasti 100% nggak mati, atau ada 0,000 sekian persen mati, nggak mati. Begitu no dalilnya. Sementara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Yahudi manapun dan Nasrani manapun telah mendengar dakwahku kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia masih belum beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa wa kan min ashabin nar, kecuali pasti dia penduduk neraka. Tuh, Rasul bilang gitu.
andai dia bilang waktu itu nggak tahu gitu loh. Oke? Terus dia ini pemikiran filsafat. I could list, aku bisa daftarkan, tuliskan 1,000 things, 1000 hal yang Allah couldn't do, yang Allah tak mampu lakukan. Bisakah Allah membuat batu yang lebih besar daripada dirinya sehingga Allah sendiri tak mampu mengangkatnya? Tuh, gila gak? Ini pertanyaan-pertanyaan filsafat. Oke. Ternyata Pak Riyad Bajri tidak merendahkan Dr. Zakir Naik, tapi membantah argumen-argumen Pak Zakir Naik yang dianggap sesat sudah dan filsafat, ya kan, ya seperti itu. Dan harusnya ketika Heri Pras melihat video dari El Ghada ini secara penuh, harusnya dia lebih ingin membantah pernyataan Dr. Zakir Naik Ya, tuh. Terkait ini, lebih ingin mencari tahu kebenarannya. Kenapa Heri Pras di sini membela mati-matian, membabi buta kepada Dr. Zakir Naik? Padahal sudah jelaskan alasan Pak Riyad Bajri tidak mengakui Dr. Zakir Naik sebagai ulama, tapi ahli filsafat karena alasan-alasan ini. 1000 masalah yang Allah tidak mampu melakukannya. Itu kan ya. Ini kan Heri Pras harusnya mencak-mencak bahas tauhid ini soalnya. Bahas akidah, filsafat, kan? Sebagaimana Ustaz Nuruddin. Kenapa ini? Ya kan? Kenapa yang ini kok nggak dibahas, nggak dikomentari, malah membela Dr. Zakir Naik. Dan begitu Mas ya. Semakin dilihat nih fenomena sekarang, kita yang mengingkari, maaf ya, ustadz-ustadz yang menyimpang dan hakikatnya bukan salafi, dibilang kita keras dan merusak agama dan dakwah. Mereka yang kita ingkari ini semakin mewajarkan, semakin mewajarkan tarif untuk dipanggil, semakin mewajarkan tarif untuk minta fatwa konsultasi. Pakai tarif tarif. Jadi datang orang ke sono mau konsultasi riba ya, ini biasa. Dia kan jagonya itu doang dia mah. Ada kawan-kawan datang jauh-jauh ke tempat dia nih, mau konsultasi ini tuh. Ya Ustaz tadi ya udah ditanyakan aja pertanyaannya, nanti di kajian langsung. Loh, Ustaznya ada sih. Ya kita mau konsultasi lebih jauh nih, ini itu. Oh ya per jam 750.000. Ada lagi yang bikin konsultasi keluarga, ya Allah, baru lulus kemarin dari Madinah, udah bikin konsultasi fikih keluarga sejam 300-400 ribu. Ya salam, istrinya baru satu. Istri satu mau ngajarin fikih keluarga segala. Lu udah jago tuh, ya gak, matang di lapangan, sukses ngedidik istri lebih dari satu, baru bikin konsultasi. Ya gak, ini tuh baru lulus kemarin segala lo. Kesana Jakarta wajib loh. Kita yang mengingkari, kita dibilang keras dan lain-lain. Mereka yang ngejual dan semakin terang-terangan ngejual agama, semakin diwajarkan dan diterima. Tuh kebaliknya perkara. Datang kajiannya 1 seat 900.000, dan itu diumumkan, posternya banyak itu. Ini yang kayak gini dibilang ngerusak dakwah, ngerusak agama, nggak pantas jadi ustadz dengan segala sebutan dan tuduhan-tuduhan. Mereka selengean, nggak pantas jadi ustadz, jangan panggil ustadz. Ini itu. Dia yang begitu makin dia, sampai beberapa ikhwan sama akhwat ini nanya sama bini gue, kalau mau konsultasi sama Ustadz Riyad, ada teman mau konsultasi suami istri. Oh iya, paling jam 10 dia santai gitu. Emang sama Ustadz kalau konsultasi sejam berapa sih biasanya? Sejam berapa itu? Sampai sewajar itu, Jal. Itu yang terjadi di lapangan, dan ini bukan sekali orang request begini. Sejam berapa dan gue yang dibilang ngerusak agama terus. La haula wala quwata illa billah. Ini 40 juta tuh ustadz artis ya, sekali panggil. Ente ngadepin timnya tuh 40 juta, itu 2018. 2025 nggak tahu berapa ya. 40 juta. Khutbah nikah 40 juta, khutbah nikah 15 menit 40 juta. Khutbah nikah nggak bisa datang yang gantiin orang kita tuh, tim kita dibagi tahu 10 juta, khutbah nikah 10 juta. Wallah, ini kok apa-apaan? Alhamdulillah didikan kita nggak mau ada segini apa-apaan tuh. Alhamdulillah Allah kasih nih didikan kita. Nggak mau ada 10 juta apaan ini? Tadinya mau Ustadz Fulan itu 40 juta, cuman dia nggak bisa, ente yang datang jadi 10 juta. Berarti di sini sebelum video ini mencuat, video Pak Riyad Bajri ini tentang udut mencuat, bos ya. Berarti Pak Riyad Bajri ini sudah diserang duluan tuh. Iya. Mas perihal udut itu.
ya kan? Tapi Sudah kan diserang, belum up toh. belum up, tapi sudah diserang, rusak agama kan gitu. Awalnya di situ. Akhirnya karena dituduh seperti itu, maka Pak Riyad Bajri membuka ini. Nah, Ya, berarti gitu ini kronologinya ya. Membuka ini. Ketika membuka ini, semakin nggak terima tuh kelompok mereka, akhirnya nge-up video itu. Nah, ketika nge-up video itu, sampailah, ini cuma asumsi ya, prediksi kita, sampailah video itu ke Harry Pras tuh, ya kan? Harry Pras tanya tuh, kenapa harus saya reaksi ini? Kenapa harus di-up tuh? Kan ini Wahabi sendiri tuh, kan gitu, ya kan? Kenapa harus di-up? Alasannya ada di video El Gada, judulnya Dunia Terbalik. Kamu lihat nah, maka lihatlah Harry Pras, ya kan? Nah, Harry Pras sudah tahu video ini, kenapa nggak ngereaksi ustadz-ustadz yang ini, yang dibilang oleh Pak Riyad Bajri, iya. ya kan? Kenapa yang di-up malah yang menjadi alasan dia untuk mentahdir Pak Riyad Bajri masalah Dzakir Naik, padahal masalah keilmuan Nah, itu. iya. Sampai Padahal Dzakir Naik filsafat. Nah, sudah ini sudah gak masuk akal. Ini semua ini adalah kepentingan-kepentingan saja. Mereka itu qala Allah qala Rasul itu omong kosong teman-teman. Semuanya demi kepentingan, keberpihakan saja. Ini kelompoknya ini, di Wahabi sendiri tuh. Ini kelompoknya ini harus nyerang ini. Begitu teman-teman ya. Fakta ini loh faktanya. Ya, baca ya. Faktanya kayak gini yang disampaikan oleh Pak Riyad Bajri. Terus kenapa Pak Riyad Bajri sampai selengean kayak gitu penampilannya? Ya memang beliau nyamannya seperti itu, nggak bisa serius-serius, nggak bisa. Kita cek ya. Nah, Ustadz kenapa selengean, suka bercanda, suka ngakak, ini itu kok kayaknya sembarangan banget. Iya lah, gue udah kenceng bertahan di agama ini, terus sikap gue Masya Allah. Wah, nggak ada ajibnya hidup gue. Nggak ada ajibnya hidup gue. Selengean deh, selama nggak ada yang haram. Apapun yang dituduhkan manusia pada kita, si Ustadz begini, si Ustadz melakukan itu deh. Kalau emang haram, kita tinggalkan. Kita masih lakukan, berarti kita yakini itu tidak haram, dan kita berani pertanggungjawabkan di depan Allah. Oke, teman-teman. Itu alasan Pak Riyad Bajri selengean, itu pilihan beliau. Dia nyaman di situ ya. Dan itu pilihan dia kan gitu bos ya. Yang penting intinya kan katanya Ustadz Bajri, yang penting kita lurus kenceng. Percuma kalau kita lembut, tapi ya faktanya seperti itu. Dan video ini ada sebelum video Pak Riyad Bajri ngudut mencuat. Ini sudah ada duluan ini video ini teman-teman ya. Dan beliau sudah nyinggung-nyinggung tuh. Selama yang kita yakini halalnya, berarti sudah tahu ini. Iya, tahu. Sudah siap-siap diserang nih. Ini kayaknya sudah tahu nih Pak Riyad Bajri ini kan. Oh ini bakal saya itu waktu ngudut di video berarti bakal di-up nih, bakal diserang si saya nih. Nah, ini dijelasin nih. Kemudian nyerang duluan nih Pak Riyad Bajri ya kan. Seperti itu teman-teman. Jadi perputarannya itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.